Namaku Velov, umur aku 19 tahun. Pekerjaan aku adalah seorang drag queen. I want it, I got it. I want it, I got it. Keren banget. Hai, boleh dikenalin nggak? Tadi kamu tuh udah heboh banget tau gak? Mau nama perempuan apa nama laki dulu? Nama perempuan aja deh, orang udah heboh tadi Iya. gitu kan. Benar. Nama panggungnya ya, Velovia Sexana. Velovia Vexana tahu Mobile Legend yang Oh, beda. Beda. Lu tahu juga? Bukan. Itu ya? Untung tahu ya. Bukan itu. Busa. Kalau yang ini, coba kenalin dulu dong. Kamu ini siapa sih? Aku ini Velovia. Iya. Kerjaan aku sebagai drag queen atau cabaret show. drag queen, cabaret show, ya. anak kebon nanas nih, drag queen, gue seneng banget. Drag queen, Bukan ngedrag motor. Bukan dong. ya? Bukan balap liar. tapi kesini naik ranking, Bukannya biasa FU. Angelo dong. Iya. Oke, Angelo apa tuh? ada sini ya, Oh, ada sini. Oke, Vel, lu sebagai drag queen orang-orang kita kan nggak bisa membedakan ya, gitu. Buat mereka apa yang lo tampilkan di sini tuh sama, general, kayak yang bawa bass betot atau Iya. apa. Nah, coba dijelaskan drag queen tuh apa sih? Drag queen itu salah satu kerjaan seni yang mengharuskan laki-laki berdandan layaknya wanita. Tapi dalam kehidupan normalnya aslinya. tetap layaknya laki-laki biasa. Kayak gitu. Oh, gitu. Cuma kayak masalah lu perform atau lu lagi acara yang benar-benar lu diundang, ya udah lu layaknya kayak gini. Iya, kayak perempuan dan sebagai artis ya. Ya, Kayak gitu. Impersonate yang artisnya. Gitu. Dan lu tahu tadi faktanya apa? Ini hampir 1,5 jam dia dandan sendirian. Dan hasilnya pun wow, gue bilang wow keren banget gue bilang. I want it. You like my hair? Dikit banget. Bener, dan itu 1,5 jam. 1,5 jam. 1,5 jam. Sendiri, bayangin sendiri. Nah, kalau boleh tahu umur lu berapa? Coba tebak dulu, pasti imut-imut gini umurnya berapa nih? Nggak jauh-jauh sama gua lah, 24, 25. Lu baru lulus SMA pasti. Hah? Pinter nih orang. Pinter. Tahun yang lalu. Sekarang umur gue 19, tahun ini mau 20. Mau 20. Iya. 20 tahun. Mau 20 tahun. Dan lu memulai menjadi drag queen di umur 16. Wow. 16. 16 Karena tahun. gue keinget gue kayak, gue udah ngisi acara Sweet Seventeen aja umur gue masih 16 tahun. Yang pengisi acara aja 16 tahun. Iya. Ngisi acara buat 17 tahun. Mana itu? Waktu itu lu apa yang lu performkan? Jadi siapa? Ivan Fals. Bukan. Kan. Kalau itu bukan drag queen, itu penonton. Drag race. Itu drag race. Itu penonton. Yang bawa bendera. Yang di atasnya punggung orang. Oke, siapa sih pertama kali lu impersonate kan? Agnes. Oke. Oh, Agnes. Jauh-jauh dong mic lu ya. 1 meter. Termuter mic gue. Sendiri tanpamu 16 tahun bisa jadi drag queen dan langsung mengisi acara sebuah pesta ulang tahun Sweet Seventeen. Waktu itu ulang tahun apa? Ulang tahun Kopri. Oke, Iya, serius. serius. Awalnya Gue gimana? pertama kali jadi drag queen itu sebenarnya kayak iseng-iseng aja sih. Iseng-iseng. Kayak gue ikutan lomba di salah satu klub, mungkin tahu ya namanya Apollo. Sekarang tapi udah berubah nama menjadi Planet.
gue itu ngikut teman gue yang pengen ikutan lomba di situ. Kayak sebagai teman kayak pengen lihat nih kayak gitu. Nah, yang audisi yang pertama dia nggak masuk. Dia pengen ikutan audisi yang kedua dan minggu depannya. Dan gue sebagai teman ya pengen ikutan tapi gue nggak punya duit kan, anak sekolah ya, anak sekolah SMA gitu kan, nggak punya duit, pengen nonton nih. Bagaimana caranya? Gue bilang aja ikutan aja deh, soalnya gratis kan masuknya. Oke, benar. Jadi kan kalau ikutan peserta bisa kan masuknya gratis. Ya udah deh gue ikutan. Akhirnya gue didandanin dan gue ikut lomba, dan ternyata pas lomba itu gue dipilih sama tiga jurinya ini. Padahal gue pertama kali lip sync, pertama kali make up, dan gue langsung dipilih sama 3 jurinya buat ikutin buat anak didik. Nah dari situ temen gue yang gue buat ngikutin dia malah cuma sampai babak battle, dan gue bisa sampai babak final. Terus letaklah persahabatan. Tidak, mendukung. Biasa begitu awal-awal permulaan tuh dia. Alhamdulillah. Gak tau dalam hatinya mah ya. Padahal lu nggak ada basic kan pada Nggak ada saat basic. itu. Semangat, tapi sambil itu loh, sambil apa? Gini, nus-nus semangat. boneka santet, semangat. Gitu. Coy, dibusuk dong gue. Waduh, seru banget ya. Nah, berarti deh 16 tahun lu pertama kali adalah ikut lomba. Ikut lomba di salah satu klub di Jakarta ya. Apollo terus menang. Enggak menang sih, Nggak gue menang. cuma sampai 4 besar. Juara harapan. Iyalah masuk 4 besar lah intinya. 4 besar dan gue menang, enggak menang. Akhirnya pemilik acara itu kayak ngeliat gue, mungkin kayak ini anak bisa nih. Berpotensi. Bisa nih berpotensi dalam kayak Bisa nih gitu. dipakai ngamen. Coy. Ngamen dong, drag queen. Oh, Iya, benar, boleh. benar, Iya, benar. boleh. Dari klub ke klub. Benar-benar. Untuk Oh, selamat ini anak tuh ya. bisa nih kayaknya nih buat Perform di- mau perform, dan akhirnya kayak ngabarin kayak yaudah performnya setiap minggu kayak gitu. Gue kayak wow kayak makasih. Gue malah kayak buat masuk situ kayak susah banget kan. Gue alhamdulillah kayak dikasih kesempatan itu jadinya ya sampai detik ini sih. Wah, berarti sampai sekarang lu pasti setiap minggu ngisi tuh di Apollo. Walaupun di Planet, sekarang kan lagi ini ya, corona berarti tutup dulu ya. Jadi tutup dulu Planet Club Jakartanya. Jadi nggak punya tuh. Jadinya kayak diem-diem aja gitu, tunggu ada panggilan. Tunggu kayak di sini dipanggil. Nah, Vel, selama lu menjadi drag queen, sekarang jadi Ariana Grande nih, sebelumnya Agnes Monica gitu. Setahu gua, karena gua melakukan riset juga teman-teman. Drag queen itu kan biasanya punya jagoan karakter. Apa sih jagoan lu? Kalau dibilang jagoan karakter, mungkin Ariana kali ya, karena mungkin kayak beberapa permintaan juga. Kenapa jadi nggak Ari Ariana. Untung? Temennya Sule dong gue. Sule dong gue. Jadi Sulenya aja sekali rambutnya gondrong. Oh, Ariana Grande karena ya masih coklat-coklat Mungkin gitu kayak kan kecil kulitnya. gitu, kayak kecil. Tapi kalau bilang impersonate kayak Ariana, tapi kan setiap minggu misalnya di klub gitu yang di-upload itu pasti dikasih lagu dong. Pasti artisnya beda-beda dan kayak gitu, nggak mungkin kayak kalau misalnya emang lu di luar jadi Ariana, tapi kalau di dalam harus semua lagu Harus lu, bisa. artisnya bisa ya harus sikat. Oh gitu, jadi lu Oke. tergantung lagu apa yang lo Yang dapat, dikasih. lo dikasih. Yap. Kalau misalnya dari mana? Dari yang manggung setiap minggunya itu kira-kira dapat penghasilan berapa sih, boleh nggak bocoran? Karena ini lu dari umur 16 tahun. Ya. 16. Artinya hitungannya lu sudah berkarya lah di dunia drag queen ini gitu. Berapa kalau boleh tahu? Beda-beda sih, Fee-nya? beda-beda sih kalau misalnya fee di dalam klub itu sama di luar. Kalau di luar tuh bisa kayak tampil aja tuh bisa kayak hampir 1 juta Gitu. atau misalnya ada yang 1,5 itu beda. Tapi beda, dan apalagi kalau udah yang senior ya, kalau senior itu mungkin apalagi pengalaman jam terbangnya lebih banyak, pasti harganya lebih dari itu. Iya, pasti. Kayak Hudson gitu ya, senior. Kayak yang senior kayak Draken itu yang kayak Princess Rooney kayak gitu. Rooney. Kayak gitu. Pasti harganya iya, lebih. iya, lebih iya. dari Salah itu. satu senior lu berarti kan ya, salah yang satu ngajarin senior. lu juga Iya, segala benar. macam. Wih, keren. Terus kalau misal acara di luar, acaranya apa aja biasanya yang diundang? Acara ulang tahun Bangka? Bisa, kan kayak gitu? ada, Kan? ada. Ada kan? Kawinan juga sekarang banyak, kawinan juga Wedding, banyak. Pasti wedding, pasti Apa kalau aja ya? kayak Sweet 17 ulang tahun, kayak wedding, kayak misal acara kayak open misalnya tempat salah satu baru buka gitu, Iya, pasti diundang kayak drag queen gitu sih. Kalau misalnya emang dari dianya pengen ada drag queennya kayak gitu. Paling aneh apa paling aneh? Pembukaan sekolah baru, Pak. Untungnya drag queen gitu ya, apalagi PAUD baru gitu. PAUD tuh anak-anak cuma
bencong. Gitu nanti. Lu pernah nggak sih selalu dikatain, misleading antara informasi transpuan dan transgender itu gimana cara lo mengatasinya di masyarakat? Berat ya pertanyaan gue ya? Nah, tapi kalau gitu kayak mungkin banyak sih, mungkin kayak komen-komen kayak lu ngapain sih kerja kayak gitu, lu jadi banci lu ya kayak gitu-gitu kayak kan itu kerjanya kayak aduh nggak kayak maksudnya jadi laki-laki jadi perempuan sih pengen dibilang apa kayak gitu, pengen kayak apa gitu. Tapi kayak gue mikirnya gini, kan gue bekerja kayak profesional gue, cara gue bekerja dengan keringat gue sendiri juga dan gue nggak minta-minta juga sama dia kan. Mungkin emang pandangan mereka seperti itu. Tapi kan gue sini kayak gue bekerja dengan mungkin kayak perseni kerja yang lain, tapi bedanya gue dituntut untuk berdandan layaknya wanita seperti itu sih. Kayak gitu, kayak mungkin orang-orang mikirnya kayak sama aja kayak yang di jalanan atau apa gitu. Padahal lu lebih high class ya kan? Bisa sih kata-kata bisa kayak gitu karena diundang atau di kayak gitu sih. Berarti masih banyak lah kalau misalnya di sekitar rumah lu mereka udah terbuka atau belum? Kayak orang tua? It's okay. It's okay ya? Orang tua malah support banget lo. Malah dibeliin wig sama nyokapnya kadang. Bentar. Seriusan? Bener, iya. Gue lagi jalan-jalan nih ke Mangga 2 nih. Aduh, nih anak nggak dapat baju. Nggak dapat baju mah, gitu kan. Mangga 2 pusatnya ya. Iya. Nggak ada baju mah. Yaudah wig aja deh. Ya udah bagus. Dibeliin? Gitu. Iya beliin. Sama nyokap? Wow, support banget. Ini nih. Support itu nyokap lo ya. Mendapatkan support dari keluarga tuh apa sih yang lo lakukan gitu. Di luar sana kan pasti banyak dong yang tidak mendapat support dari keluarga. Banyak banget. Iya. Kayak mungkin awal-awal mungkin kayak nggak tahu, pasti gue diem kan. Pasti kayak lu dari kecil misalnya ya. Kecil gue udah kayak gini, tapi akhirnya lama-lama kayak nyokap gue ngajak gue ngomong deh. Kayak kamu kayak pekerjaan kayak gini. Oke, gue bilangnya iya kayak gitu, tapi aku menghasilkan kok. Aku menghasilkan kok dan alhamdulillah juga gue bisa ngasih ke orang tua. Nyokap ya? Bisa ngasih ke orang tua gue dengan hasil yang gue punya saat itu kayak ini aku buktiin aku walaupun begini tapi aku bisa menghasilkan. Aku bisa ngasih mama atau bisa ngasih kayak buat adik jajan atau kayak gitu sih. Ini kayak mungkin orang tua kayak awal-awal mungkin ada yang kayak enggak sih kayak anak gue kayak nggak mau juga, tapi akhirnya kayak oh ya udah gitu. Dan akhirnya sampai sekarang support banget ya. Alhamdulillah support. Wah. Pengalaman lucu lu jadi drag queen apa sih? Pasti ada lu udah berarti dari 16 tahun itu kan dari lomba pertama nih. Terus pernah ikut lomba lagi nggak selanjutnya? Pernah lomba. Rutin kan gitu? Dibilang rutin enggak sih, kayak karena kan beda, kayak jeda-jedanya tuh beda-beda. Kayak ada jeda yang berapa bulan atau beda yang setahun kayak gitu sih. Terus pengalaman lucu paling kayak gue lagi ada mainan di games Seventeen. Itu pakai Poki. Pakai Poki game. Gue yang dilakuin aja kayak cuma gini-gini, cuma kayak biasa aja. Dia begini. Enggak bilang. Terus mati. Ya lo nggak apa-apa, dia menang banyak gue gitu kan. Dia malah yang kayak nafsu banget. Gue biasa aja kayak lo bener-bener dia yang nafsu. Gitu. Dia gituin gue. Emang orientasi ya. Emang suka aja dia aja. Suka aja kali ya. Vel, cita-cita apa sih yang goals dalam pekerjaan lo sebagai drag queen tuh apa goals lo? Atau Tujuan lo deh, tujuan lo. Tujuan utama sih pasti kayak gue punya duit, pasti gue pengen kayak nabung buat naik haji. bisa boleh. Boleh. Buat orang tua gue atau misal ada keperluan, misalnya keluarga gue punya keperluan, tapi gue dengan yang umur gue masih muda kayak gue bisa nih ngasih nih mah duitnya kayak gitu. Dari itu sih yang pengen banget gue buat lebih sukses sih. ya mungkin bisa jadi IO. Ya, IO-nya drag queen kan jadi ada juga, soalnya ada juga punya teman kayak gitu emang dia kerjaan sebagai MC juga dan dandan juga, dan dia juga yang punya IO-nya. Iya kan, itu kayak gitu-gitu kan. Lu MC juga berarti? Alhamdulillah iya. Gue sebenarnya pun kayak nggak mau kayak tergantungan oleh pekerjaan drag queen sih sebenarnya. Kayak gue masih pengen, kayak gue pasti di umur gue masih muda, gue pengen nyoba pekerjaan yang lain di luar dari drag queen ini gitu. Ya, bisa aja kan gue lagi kerja atau misalnya hari libur ada tawaran, ambil sambil misalnya besoknya kerja kayak itu kan bisa. Oke. Oh berarti lu sama pandemi ini nggak ngapa-ngapain di rumah aja? Yang ngabisin tabungan kemarin lah ya? Habisin beras di rumah. Habisin beras di rumah ya? Telur, Habisin beras di rumah lah ya? Oke. Oh jadi emang tujuan lu si drag queen ini bukan jadi pekerjaan utama, tapi sebagai hobi aja lah ya kan? Hobi lah. Yang ngebuat, ya akhirnya kalau hobi kan ngebuat lu seneng juga Ya, kan? karena hobi kalau dibayar tuh kayak Itu benar. Betul sekali.
Ngomong-ngomong nih, dengan pakaian lu yang kayak gini, lu punya sendiri, bikin atau gimana? Ini kan tidak murah nampaknya. Payet lu nih. Iya, gila. tidak murah nampaknya. Ini sentuh-sentuh dong. Enggak, gue coba. Gue sentuh ini doang. Oh iya. Oke. Karena kalau baju-baju show masih kayak bilang kayak ada juga gue beli, ada juga gue beli. Misalnya sesama drag queen nih, barangnya kayak udah nggak muat atau apa pasti dijualin, Oh, pasti gitu beli. ya. Atau misalnya ada teman gue yang bisa ngejahit juga, yang seorang drag queen juga mungkin dia bisa ngejahit, dia ngejahit juga sendiri dan misalnya gue kayak bikin di dia atau kayak gitu-gitu sih. Ada berapa kostum di rumah? Koleksi lu? Berapa ya? Nggak bisa. Gak bisa itu. Seriusan lu banyak berarti. Nggak ngitungin juga baju-baju. 20? Nggak ngerti sih, nggak tahu. Gamis ada berapa gamis? Kalau gamis nggak bisa pakai buat manggung, Bang. Bisa Iyeth Bustami. Tapi ada juga yang pernah bawa Iyeth Bustami yang pakai hijab. Ada, bener, Serius? bener loh, bener. Iya. Lu ada videonya nggak? Ntar kita nanti ya. Make up lu tadi gue ngeliat lu make upnya sendiri kan? Iya. Itu otodidak emang lu? Dibilang otodidak karena gue gini, cerita lucu juga sih kayak gue kan awal pas pertama gue jadi drag queen pasti di make upin sama orang dong, Iya, di make upin sama orang. Dan ada senior gue bilang kalau misalnya lu ada show di luar atau dipanggil sama orang, masa lu harus bawa make up artis, harus bawa ketok-ketokin yang tukang make up lu. Gue juga mikirin, kalau misalnya make upin gue meninggal, coba ketok-ketok kuburannya, make upin dong, gitu kan nggak mungkin. Iya, acara udah mau 2 jam lagi kan? Coy. Jangan meninggal dulu dong. Kalau make up nih. Hey, gitu. coy. Akhirnya gue kayak, dari situ gue belajar deh kayak cara bikin alis, atau cara bikin eyeshadow kayak yang bener kayak gitu. Akhirnya lama-lama nih awalnya masih jelek, akhirnya udah lumayan lah ya. Iya, lumayan lah ya. lah. Kayak gitu. Ngomongin tadi kan ada banyak senior lu lah Iya. yang mendidik lu gitu. Seberapa ini sih, seberapa berperankah senior yang bekerja sama gitu ya, sama kayak lu drag queen gitu di komunitas. Ada komunitas ya kan berarti kan? Udah komunitas sih. Mungkin iya ada. Mereka open banget dong. Suka touring gitu berarti. Enggak dong. Komunitas kan touring. Itu mah touring NMAX. Mungkin kalau buat kayak senior gue ada beberapa kayak ngajarin gue ya, atau misalnya ngapalin lagu ini kayak gini nih caranya kayak gitu, terus kayak cara penghafalannya yang benar, kayak gerakannya juga kayak buat motivasi gue buat gue makin lebih benar gitu Iya, kan. gitu ya. Karena orang kayak kalau lip sync tinggal kayak nyanyi gitu-gitu doang, enggak sebenarnya kayak kan misalnya lagi lagu live ya sebenarnya kayak ada part kayak dia nyanyi, dia teriak atau ngomong sama orang itu harus bener-bener teknya harus bener-bener terus bener-bener. Karena kalau gitu jadi kayak kelihatan tuh lipsnya asal-asalan kayak gitu. Banyak kayak senior kayak ngasih tahu, make upnya kayak begini kurang. Terus kayak yang baju kayak gini harusnya kayak begini, terus juga kayak rambutnya harusnya kayak begini dan kayak lipsnya kayak gini. Jadi senior gue juga lumayan alhamdulillah juga ngebantu gue. Iya, berarti lu di lingkungan yang benar-benar support tuh dari orang tua, dari komunitas juga, dari orang-orang yang senior juga yang akhirnya lu bisa sampai seperti ini kan. Wih, keren. Nah, biar lo nggak dianggap jelek nih pekerjaan lo di mata masyarakat, gitu. Ada yang mau lo sampaikan nggak sih? Gue sampein sih buat masyarakat yang buat yang nonton juga kali ya. Anjing lo. Hey! Anjing lo bilang. Anjim. Oke. Ya. Jangan pernah nilai orang kayak ngeliatin, ini orang tuh kayak begini loh pekerjaannya kayak gitu-gitu. Ngeliat orang tuh kayak pekerjaannya kayak banci atau berdana kayak wanita. Tapi kalau lo nggak tahu gimana susahnya kayak buat make up atau buat jalan misalnya misalnya dari satu tempat ke tempat yang lain kayak gitu-gitu sih, kayak terus juga dengan keringat gue sendiri kayak gitu, dan gue nggak minta juga sama lo kayak gue juga nggak ngurusin sih sebenarnya, tapi ya, biar orang lebih terbuka aja sih, kayak gue di sini juga nyari kerja juga pakai keringat gue, dan bagi gue tuh halal bagi gue ya, mungkin nggak tahu bagi orang lain gitu, karena ini pakai keringat gue sendiri pasti bagi gue ini halal pakai keringat gue sendiri walaupun bentukannya kayak begini gitu, dengan cara profesional gue kerja atau misalnya keadaan gue lagi ngedrop atau lagi sakit dan gue harus tetap ngejalanin kayak show itu harus benar-benar gue harus tetap show walaupun badan gue lagi sakit atau hati gue lagi kenapa-napa, pasti gue harus tetap kerja, harus profesional cara kerja gue kayak gitu.
Wih, keren. Ini entertainer sejati. Entertainer ya. Seniman. Iya. Vel, terakhir. Kalau ada yang mau booking info dan lain-lain, silakan loh. Boleh cek The stage is yours. Boleh cek IG aja langsung ke Velovia underscore seksana VELLOVIA _seksana pakai X. Iya. Nanti kita cantumin di bawah sini Ya, ya. ada di bawah sini nih Instagramnya buat teman-teman yang butuh hiburan ketika Pusing. ulang tahun, pusing, ya kan. Mungkin baru di PHK butuh hiburan, drag queen. Pak, kalau pengen. misalnya di PHK disimpan uangnya, jangan dihambur-hamburin dulu. Gitu ya? Kalau misalnya ada acara ulang tahun baru gitu, acara pernikahan nenek gitu ke 60, tuh Tapi ada juga pernikahan kakek nenek 50 tahun ada. ada yang ngundang Ada juga ada. Nah iya buat hiburannya mereka. banyak. Tuh, Sebelum mungkin lu ngefans kan? sama Ariana Grande nggak punya uang buat beli tiketnya, boleh loh. Boleh. Boleh. Satu album Mirip. langsung di album ya. Bisa dong. Bisa. Profesional kan? Terang. Ngap gue. Oke, kalau Oke, gitu, Terima kasih banyak, Vel. thank you udah datang ke Podcast, keren banget pokoknya dengar cerita lo hari ini ya. Thank you banget nih udah. Thank you juga buat Tapi satu pesan yang gue ambil dari Velo di episode kali ini adalah drag queen adalah seniman. 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 Thank you Vel. Thank you juga udah kawan. Terima kasih Thank teman-teman you. sobat rebahan sudah nonton episode yang seru ini. Iya. Nonton terus, subscribe terus, like terus, share terus, komen terus. Iya, dan juga kalian bisa dengerin episode sebelumnya juga di YouTube dan juga di Spotify dan juga Roof. Sampai ketemu di episode selanjutnya dengan bintang tamu yang bombastis. Banget, Yang cetar-cetar juga pastinya. fantastis banget. Mingat, mingat. Banget. Dah. Bye. Ya. You like my hair?